Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Having good? Did you have dinner? Udah makan? No. Are you really hungry? Thirsty? Sleepy? Oh, diborong kafe ya. Okay, but before we begin our meeting, let's pray based on your own belief. Pray, begin. Oke ya, finish ya. Oke. Wah, cuaca baru ya. Baru lihat ya. Oke ya. Next silahkan nanti bisa mengikuti materi ya di live YouTube ya. Nanti tinggal seperti biasa nanti bisa seperti itu. Nanti materi yang kemarin-kemarin sudah ada di live YouTube ya. Nanti tinggal menyimak saja biar nggak ketinggalan. Nah, tapi pada dasarnya untuk materi kita review ulang dari materi kita bahasa Inggris 1 dulu, cuma mungkin ini akan sedikit kompleks ya, dan mungkin ini sudah agak lupa ya karena sudah 2 semester yang lalu. Nah, we will continue our material. Do you remember what is the last material we have discussed in the previous meeting? Materi yang terakhir kita bahas minggu lalu. Simple, depannya simple. Simple. Sebelum simple Pak. Oh ya, itu ya simple past ya, simple past ya. Nah, jadi setiap tenses pasti menunjukkan waktunya masing-masing. Setiap tenses itu menunjukkan waktunya masing-masing, di mana waktu ini akan mengubah kata kerja. Ya, jadi waktu tertentu itu akan menuju pada kata kerja tertentu. Jadi kata kerja pasti otomatis menunjukkan tenses. Nah, masih ingat nggak ya kalau misalnya simple past menggunakan verb keberapa? Dua. Kalau simple present sebelumnya lagi satu. Nah, setiap tenses punya rumusnya masing-masing ya dalam membentuk pola positif, negatif, interrogatif. Nah, kalau simple past itu menggunakan kata kerja bantu. Masih ingat apa itu? Did. Nah, untuk semua subjek entah IWD, she. Kalau present kan menggunakan who dan does. Nah, kalau subjeknya IWD dia pakai itu, kalau she dia pakai does. Tapi kalau present semua subjek IWD, she dia pakainya did. Nah, sekarang kita ke simple future. Simple past membahas kejadian, aktivitas, kegiatan yang terjadi kapan? Simple past lampau. Kalau present sekarang enggak, saat ini ya, mungkin lebih ke saat ini ya, tidak selalu sekarang loh ya, tapi lebih ke saat ini. Sering kita gunakan dalam keseharian, daily routine, menunjukkan fakta itu dari kebenaran umum ya, general facts dan sebagainya. Nah, kita ada simple future. Kira-kira aktivitas kegiatan atau yang apa yang dilakukan itu terjadi kapan? Future masa depan yang akan datangkan. Jadi kalau bahasa Inggris kalau menggunakan kata yang belakangnya PURE dia jadi capture, kayak kata gambar picture, terus capture ya, berkata capture jadi capture. Nah, dari capture ya, karikatur, literatur, arsitektur ya. Nah, arsitektur tulisannya asana dan sebagainya. Nah, jadi kita akan bahas masa depan. Oke, jadi future mengacu ke kegiatan yang memang belum kita mulai, belum dimulai dan baru akan terjadi di waktu yang akan datang. Belum terjadi, belum dimulai. Nah, bisa juga ketika kita ingin mengekspresikan sebuah keinginan harapan, prediction desire ya, keinginan harapan, terus doa. Biasanya ketika kita mendoakan orang ya, ketika misal ada yang ulang tahun dari sekolah, pasti ya kita mengucapkannya wish biasanya, wish you happy, wish you luck, ya semoga beruntung, semoga bahagia. Nah, pakainya kata wish ya. Jadi ketika kalian ingin mendoakan, katakanlah ya kalian punya keinginan mendoakan, maka pasti kalian pakai future wish. Karena kan belum terjadi, baru doa. Semoga nanti bahagia ya, semoga panjang umur ya. Nah, semoga sehat selalu ya. Nah, maka pasti menggunakan future. Ketika kita ingin mendoakan, punya keinginan, prediksi, harapan dan sebagainya. Nah, oke. Ini sekarang ya. What are you doing today? Atau do you have any plans tonight ya? Kita hari malam ini sudah ada rencana malam ini. Nah, kok
Ya habis kuliah ya langsung buka pintu langsung tidur gitu ya, kan gitu ya, makan baru bales, tadi habis makan langsung tidur gitu ya, habis makan masih pakai piring ya langsung tidur ya. Oh udah rencana mau tidur, what time will you sleep tonight? Sudah ada rencana kok itu jam berapa? Oh, what will you have dinner? Mau rencana makan nanti? Oh enggak, tidur aja. Oh iya. Nah, jadi pasti punya rencana apa itu tidur, entah itu mau apa ya. Pasti kan kita punya planning ya. Kan kita baru rencana. Misal, hari kita ngopo, naik gunung. Berarti kalian berencana. Ya. Atau misal, tomorrow, do you have plans tomorrow atau besok sudah ada rencana. Will you go to work? Mau kerja? Oh itu mau bolos, jangan loh ya, jangan ya. Masih nanggal muda ya, jangan ya. Terus besok kira-kira rencananya, terus mungkin sudah ada rencana juga besok mau makan siang apa? Oh belum. Terus malamnya sudah ada rencana mau kuliah atau mau nggak masuk? Oh kuliah ya. Nah kan berarti kan rencana. Besok aku naik gitu kan. Terus besok aku naik ini misal, besok naik ini. Nah jadi otomatis kan kita kan rencana kan itu terjadi. Terus ini nih sekarang, what was your dream when you were a child? Nah sekarang kita flashback ya. Ketika kalian mungkin still elementary school, what was your dream? Dulu kalian pengen jadi apa? Ultraman, ya astronot ada. Astronot, Ultraman, terus apa lagi? Dokter? Oh belum. Pilot biasanya kalau SD itu masih kan ya yang sekiranya itu muncul di TV. Oh katakanlah bisa kita temui sehari-hari sesuatu yang kayaknya imajinatif kayaknya out of the box itu dari yang diinginkan anak-anak ya. Terus ketika when you were junior school, what was your dream? Ketika SMP ada yang sudah punya keinginan, cita-cita? Profesor. Oh profesor ya, juga apa namanya juga keinginan ya. Nah, ada yang SMP sudah mulai rencana-rencana pengen apa? Oh masih belum, masih sibuk main ya. Oh iya. Terus when you were senior high school, what was your dream? Ketika SMA ini udah agak gedean dikit, what was your dream? Oh mana sih? Tukang ketik ya. Oh programmer, SMA udah bikin itu. Oh sudah. Ada yang SMA sudah punya mimpi? Itu juga keinginan loh ya. Itu dulunya pengen udah lagi gak apa-apa kan ada judulnya ya. Terus ketika ini nih sekarang, when you were in the university ya, atau in the college ya, what is your dream? Nah sekarang ya, sekarang kan berarti nggak apa-apa. What is your dream? What is your ambition? What is your career future? What do you want? Sudah ada bayangan kalau sekarang? Oh sudah, what will you become? Ini jadi apa sebenarnya? CEO. Oh CEO. Enggak apa CEO, ini enggak ada CEO yang nyamar jadi mahasiswa. Oh nyamar, tapi mereka di sini ada putra CEO yang menghilang. Derajat kali ya. CEO. What is CEO? Kepanjangan apa CEO? Oh iya waduh beda CEO lah, CEO apa kepanjangannya? Chief Executive. Jadi dia yang termasuk jabatan paling tinggi, tapi nanti ada yang setara, ada CEO, ada CFO, dan macam lagi untuk organisasi ya. CEO yang lagi rame ya. Nah, terus, kan gini ya, have your dreams change over time. Biasanya untuk keinginan pasti juga akan sering berubah ya, entah itu untuk teman, entah itu katakanlah melihat dari sekitar. Nah, kira-kira, and then your career kira-kira nanti kira-kira ya when you graduate from university kira-kira kalian untuk cita-cita nih atau job pekerjaan manut karpe dhewe karpe wong tuwa apa manut dalane Gusti. Oh, dalane Gusti. Oh iya, kan di sini ada masih apa ya kontra dengan keinginan orang tua. Misal kalian pengennya jadi ini ya, misal kalian pengen jadi CEO, orang tua sebenarnya pengennya kamu jadi bisnis aja, nggak usah ada. Enggak. Kan kadang ada yang kita pengen apa deh. Nah,
nanti tinggal kalian mau ikut diri kalian ya, ikut orang tua atau dokter, pokoknya ada jalannya ya saya ikuti ya. Nah, pokoknya semoga nanti dapat yang terbaik ya. Nah, oke, kita sedikit akan bahas masa depan ya, karena kita di future. Terus di sini, nah kayak gini ya, udah ada bayangan nggak nanti lulus mau jadi apa? Ada yang pengen bekerjanya juga di bidang informatika? Ada yang jadi, do you want to be programmer? Ada yang jadi programmer? Game developer? Graphic designer? Ada CEO? Oh ada ya. Seperti itu, hacker? Oh ada ya. Tapi yang baik-baik ya, saya yang ini data-data ya, tapi yang baik-baik. Nah, pastinya kita udah ada bayangan nih ya, kira-kira oh nanti 2 tahun lagi ya ternyata ya, udah lagi udah lulus ya, udah ada bayangan skripsi mau ambil apa? Oh udah, tapi kayaknya visioner sekali ya. Yang penting dikerjakan sendiri ya. Terus, kira-kira what will you do if your dream doesn't come true? Udah ada bayangan nggak? Nanti kalau misal saya pengennya agak jadi apa? Pernah ada bayangan? Nah, oke. Jadi memang harus ya, karena misalnya kita pengen A, ternyata kenyataan nggak A ya. Jadi memang segala sesuatu memang harus ada filter ya, dalam arti nggak selalu everything itu akan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi mungkin tidak selalu dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi intinya ya, everything harus dipersiapkan ya, entah baik buruknya seperti apa. Nah, terus di sini ada yang ingin buka bisnis atau mau jadi karyawan? Punya usaha sendiri, run your own business or work for someone else? Oh buka usaha ya ininya ya, pokoknya sekecil apapun usaha kamu lah CEO-nya ya, kamu lah ownernya kan. Nah, sudah punya rencana untuk kedepannya seperti apa mulai sekarang? Oh sudah, ini kayaknya visioner sekali ya. Ya harus kayak gitu ya. Nah, jadi misalnya kita ingin jadi apa, misalnya buat ingin pendidikan atau kalian ingin seperti apa nantinya, kalian bisa pakai kata will be, I will be a programmer for example, I will be technician for example ya, I want to be, nanti tinggal bisa pakai I want to be atau I will be, nanti diikuti ya profesi yang kita inginkan ya, seperti itu. Terus nanti untuk membentuk kita tinggal ditambah not saja. Terus Wilma bisa disingkat dua ya, bisa disingkat dua. Will not itu bisa disingkat dua. Pokoknya kan doa yang baik-baik ya bisa ya, jangan dari itu nggak bisa deh. Pokoknya harus bisa ya, saling melakukan yang baik-baik. Kita nggak tahu doa siapa ya nanti yang terkabul ya. Entah doa temanmu yang sering kamu tanggung loh kan, atau mungkin doa siapa ya, pokoknya yang baik-baik aja, insya Allah nanti bisa ya. Kan kalau doa kan pasti mintanya yang baik kan, nggak mungkin kan ya Allah aku nggak bisa, nggak mungkin sih Allah pasti bisa, terus nanti seperti ini. Jadi motivator saya. Nah terus ini penanda waktu mah pasti sesuatu yang baru akan terjadi ya nanti, entah mungkin sudah spesifik dalam artian nanti tonight, segera soon misal, as soon as possible, sesegera mungkin, atau mungkin besok, tomorrow, atau mungkin lebih spesifik dikasih hari saja, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow Friday, tomorrow Saturday dan sebagainya, atau next week, minggu depan, atau mau lebih spesifik tinggal diganti hari saja ya, next Friday, next month, misalnya next December, next year, dan sebagainya ya. Jadi penanda waktu yang akan. Terus kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin misalnya menyebutkan keinginan, harapan, kita biasanya cenderung pakai akan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan kata akan tidak ada 3 pola sebenarnya. Jadi untuk menyebutkan akan dalam bahasa Inggris itu ada 3 bentuk. Kalau bahasa Indonesia kan bilang saya akan pergi, saya akan makan, saya akan mengerjakan terus dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris menyebut akan ada 3 versi.
versi pertama menggunakan will, mungkin cukup familiar buat kalian dalam keseharian. Will itu sesuatu yang sangat luas karena dia semua subjek menggunakan will. Entah argumentation dia akan pakai will. Jadi dia sangat fleksibel sekali. Terus yang kedua memakai kata shall. Mungkin pernah mendengar kata shall. Ini biasanya shall itu sering dipakai kalau biasanya beberapa jenis game itu masuk pakai shall. Biasanya bahasa Inggris yang lama itu shall itu sering dipakai. Cuman shall itu terbatas subjeknya, jadi jarang dipakai. Kita nggak akan bahas ya, karena dia cuma I dan mostly digunakan di British biasanya. Aksen British itu biasanya namanya I shall, bukan I will. Terus pola berikutnya adalah pola be going to. Be going to itu be di sini dikasih to be. Ya, to be-nya adalah is, and, dan a. Kalau I menggunakan and, she, he menggunakan is, you, they menggunakan a. Terus nanti diikuti kata going to, terus diikuti verb 1. Nah, going to bukan artinya sedang pergi, tetapi to be going to itu artinya akan. Dia sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah perkataan itu. Nah, artinya ya akan. Cuma ini versinya agak sedikit ribet karena lebih panjang dari will. Subjeknya juga sama I, she, cuma dia versinya agak sedikit lebih panjang, lebih simpel will. Nah, ini yang itu. Nah, terus kita kesini ya, will. Nah, fungsinya apa? Ketika kita mau bilang will itu ketika kita ingin membuat janji promise, kita janji. Biasanya future itu diawali dengan will diikuti verb 1. Future itu lebih dekat dengan verb 1 present karena letaknya kan sampingan. Misal di sini present, sampingnya future, sampingnya lagi past. Jadi present itu dia lebih dekat dengan future. Karena ketika kita ngomong harapan yang akan datang, pasti saat ini kita ngomong. Maka menggunakan verb 1. Misal I will meet you, nanti kita ketemu ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Nah, itu janjian. Enggak selalu bilang janjian nanti kita ketemu enggak. Kalau nanti ya ketemu ya. Besok ketemu ya. Nah, itu sebenarnya enggak langsung janji. Terus ketika kita ada prediksi itu kayak oh ya, kayaknya nanti hujan deh. I think it will rain. Kayaknya nanti hujan deh. Nah, jadi itu kayak oh karena ada mendung, jadi dia memperkirakan nanti akan seperti ini. Oh kayaknya nanti nggak hujan deh, misalkan cerah. Terus ketika kita ingin menyatakan misalkan melakukan ada persetujuan, misal kalian nggak ada orang, ya nanti tak bantu. Bisa pinjam 100 juga, ya nanti tak pinjam. Gitu, jadi kayak bantuan persetujuan. Nah, terus menunjukkan sesuatu yang spontan, ya nggak pakai ini ya spontan ya. Nah, keputusan yang spontan kita nggak ada rencana. Misal katakanlah menulis ini, teleponnya bunyi, I will answer. Oh nanti tak angkat. Ya teleponnya bunyi, mau ngangkat. Nah, jadi kayak sesuatu yang ya spontan aja dadakan. Kita nggak ada rencana gitu. Tapi misal ketika hujan tiba-tiba misal mau payung dan sebagainya, itu tidak spontan. Terus ketika meminta sesuatu, something ya, request, meminta. Misal katakanlah will you lend me, misal mau pinjam aku enggak? Nah, will you kamu ini mau nemenin aku enggak? Misal will you visiting me, misal kalau kamu mau rumahku enggak? Misal jadi kayak harapan kamu mau enggak misalnya. Terus ketika kita memberikan saran, suggestion atau advice, nah kayak misal you will feel better if you rest. Kamu akan lebih baik kalau istirahat aja nanti dan kamu cepat sembuh. Nah, antara doa dan saran seperti itu. Terus menyatakan kebiasaan yang pasti akan terjadi. Misal dia orangnya on time terus, misal ya I will always arrive early. Oh, aku akan selalu datang lebih awal. Mungkin karakternya dia adalah orang yang on time, tetapi kayak jadi apa ya? Dan menunjukkan posisinya dia baru akan datang. Tapi ya dia pasti akan on time kalau orangnya on time kayak gitu. Jadi kayak pilihnya dengan kebiasaan. Nah, terus ketika kita menyuruh orang ya memberikan perintah, tetapi lebih secara halus gitu ya, bukan open the door, buka pintunya, itu kan cenderung lebih enggak terlalu halus ya, tetapi bisa gini, you will open the door misal after you go into the classroom. Nah, kamu nanti tutup pintunya ya kalau udah masuk kelas. Nah, jadi kayak gitu sih, tapi dia lebih halus gitu. Nah, kita ke sini. Untuk pola video itu sebenarnya secara fungsi sama, cuma nanti penulisannya akan seperti ini ya. Misal kalau pakai ini kan tinggal pilih verb 1 ya. Misal, he will move to another city, dia akan pindah ke kota lain. Nah, terus yang bawah he is going to move, dia akan
tidak ya, bukan dia sedang pergi ke, tetapi is going to, dia polanya be going to, artinya will. Nah, punya makna yang sama, cuman pola kalimatnya agak sedikit ribet, agak panjang gitu. Nah, terus look at misalnya it's going to rain soon, misalnya oh ini kayaknya mau hujan. Nah, sama dengan it will rain soon. Nah, dia sebenarnya sama, kayaknya mau hujan. Nah, itu. Terus I will finish my homework. I am going to finish my homework. They will buy a new car. They are going to buy a new car misalnya. Jadi sebenarnya sama, will dengan be going to itu artinya sama. Penggunaannya cuma sedikit lebih panjang yang be going to karena harus menyelesaikan satu dengan to dan sebagainya. Misal we will meet at the cafe later. Misal kita akan ketemu di cafe nanti. Sama dengan we are going to meet. Terus, nah, berarti kalau kita lihat contoh tadi menggunakan verb 1, will luas untuk semua subjek, sedangkan shall terbatas hanya I dan we. Shall nanti kita akan bahas. Terus kalau to be itu maka itu harus menggunakan to be yang sesuai. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk positif negatif dan interrogatif? Nah, polanya khusus untuk future kita nggak pakai yang namanya kata kerja ganti. Jadi langsung eksekusi subjek will verb 1. Negatifnya subjek will diikuti not verb 1. Terus interrogatifnya will plus subjek plus verb 1. I will write a letter. Aku akan menulis sebuah surat. Aku nggak akan menulis sebuah surat. I will not atau I won't write a letter. Interrogatifnya ya dengan will I write a letter. Pola shall sama, cuma dia terbatas subjek. Jadi kita nggak usah bahas. Jadi tinggal tambah not. Terus kalau pertanyaannya will, maka jawabannya juga pasti will. Nah, will you have dinner tonight? Mau nggak? Kamu mau makan malam nggak? Nah, nanti jawabannya tinggal yes I will atau no I won't. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan nanti jawabannya juga will. Nah, sekarang kita coba untuk misal, murid-murid akan melaksanakan tes, maka lihat, nah the students want, nah tinggal pilih aja. Terus interrogatifnya tinggal pilih the students ya, do on test. Terus misal, I will go to Jakarta. Ya nggak usah kasih keterangan waktu, tanpa keterangan waktu kita kalau bisa pakai will berarti baru akan. Tapi kalau ada keterangan waktu berarti dia tinggal lebih spesifik aja. Maka tinggal I want go to Jakarta. Tinggal will tinggal seperti ini aja. Kalau bisa kita selipkan yang namanya ini ya, frekuensi. Frekuensi itu kayak apa ini? Always bisa kayak kata always artinya selalu, bisa usually biasanya. Usually itu apa lagi? Always, usually, often, sering, terus sometimes, kadang-kadang, terus never, seldom, jarang, never. Nah, bisa kalau kita sebutkan ini maka letaknya harus diletakkan setelah will. Nah, I will always love you. Misal, aku akan selalu mencintaimu. Bukan I will love you always. Always I will love you. Sebenarnya artinya kalau bahasa Indonesia nggak ada masalah. Cuma pasti tambah susunan baiknya subjek itu setuju dengan apa. Maka I will always for you. I always do this. I will always study hard. I will always wait for you. Misal. Nah, jadi seperti itu. Diletakkan setelah will. Terus kalau bisa, kalian menemukan ini ya, saya tambahkan sedikit sekalian. Kalau ada yang namanya mobile phone, kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya mobile phone. Mobile phone itu will artinya akan, ya, shall juga artinya akan. Terus kalau apa?
dapat. Nah, menunjukkan kemampuan. Terus kalau misal ini nih, Mas harus ya. Terus kalau misal seharusnya. Nah, kalau Mas itu dulu untuk positif ya. So itu seharusnya aku dune ora pati perso. Nah, terus satu lagi nih. Ya. Me itu boleh, bisa. Nah, kalau misal menunjukkan kata itu kan bagian dari modal verb ya. Yang will atau shall itu menunjukkan bahwa akan. Jadi sesuatu itu baru akan terjadi, baru akan dilakukan. Menunjukkan lebih ke aktivitas kayak tadi fungsinya macam-macam yang tadi. Kalau kayak dapat itu menunjukkan kemampuan sebenarnya ya, kemampuan bisa. Nah, kemampuan, harapan, keinginan. Mas itu lebih ke salah, tapi dia agak sedikit maksa. Seharusnya juga salah, tapi dia lebih halus sedikit. Pun itu teko, misal, berarti rata kau mungkin, nah, itu teko, tapi ya pun itu dunia teko, agak sedikit toleransi. Nah, kalau ini bisa, itu lebih kayak izin, terus boleh nggak? Nah, ya seperti itu ya, jadi fungsinya masing-masing. Nah, kalau berarti menemukan kata kalimat yang ada ini selain will, mungkin can, masuk atau nanti itu kurang fungsinya dia sama. Nanti tinggal subjek, modal verb ya seperti di atas, nanti diikuti verb 1 titik-titik. Nah, saya coba-coba di sini sekali untuk positif. Terus kalau bisa untuk kualitatif, berarti sama tinggal modal verb langsung plus not plus verb 1. Terus itu ya itu artinya tinggal modal verb ya plus subjek plus verb 1. Nah, titik-titik. Misal, ini misalnya di sini ya, I can speak English misal. Karena nanti negatifnya orangnya kayak will, misal I cannot. Nah, tinggal kayak gitu. Terus interrogatifnya berarti tinggal ini nih ya. Can I speak English? Nah, jadi mulanya kan kayak will, cuma ini diganti modal verb yang lain ya. Cuma nanti fungsinya tetap beda. Will kayaknya nanti kan sudah beda kan. Kalau kayak gini berarti menunjukkan bahwa oh aku mampu, menunjukkan kemampuan. Nah, bukan janji, bukan harapan, bukan prediksi kayak gini lagi. Terus katakan mau kita ganti yang lain misal ya, mau pakai mas misal, the student ya, mas join aja mas join mikro misal, harus join UKM misalnya, tinggal the student mas not. Tinggal polanya tinggal seperti itu aja. Nanti kalau kita ganti yang lain, nah udah bisa tinggal ini aja. Nah, tadi menunjukkan ya kudunya melu, yang dua di kudu aja. Kalau di sini mungkin agak setengah ya, kayak gitu. Terus misal kalau kita ganti, nah, join berarti ya oleh ya ora boleh kok kamu boleh ikut, berarti namanya lu ya apa toh? Nah, yang tadi ya apa? Nah seperti itu. Dan sebagainya, cuma maknanya aja yang beda. Nanti kalau menemukan kata yang can, masuk, may, will, nanti bentuk negatifnya tinggal tambah not aja selesai. Udah nggak perlu kata lagi. Ini untuk tambahnya aja ya. Nah, sekarang kita akan coba ke pilihan. Ya kita ke pasifnya, nanti untuk misal kayak kita ganda ya tinggal misal will verb 1, nanti negatifnya tinggal will not verb 1. Nah, jadi kalau nanti positifnya will, maka negatifnya ya bakal will. Kalau positifnya can, maka negatifnya ya mesti can. Kalau nanti modal verbnya apa. Nah, terus kita ke pasif. Nah, bagaimana kalau kita ingin bentuk pasif? Bisa gini, saya akan baca buku. Nah, nanti kalau pola pasif kan ada namanya changing position ya, objek ke subjek, subjek ke objek. Saya akan membaca buku. Nanti yang awalnya saya subjek membaca verb, buku objek, maka nanti akan pindah posisi kan. Buku akan dibaca oleh saya. Nah, buku sing awalnya objek dia berubah tahta jadi subjek. Yang awalnya subjek dia turun jadi objek. Nah, jadi untuk perpindahan subjek ke objek dia akan berubah jadi ini. Ketika subjeknya ambil di dan penjabarannya, nanti ketika
be jadi as, they, them, she, her, he, him, it, tetap it. Nah, jadi ini akan selalu berlaku sama untuk semua basis. Nanti pola pasifnya pasti menggunakan verb 3 ya. Semua tenses bentuk pasif di titik-titik atau titik-titik akan pakai verb 3. Nah, untuk pola positif, subjek will diikuti be. Be di sini nggak usah dikasih to be, memang tulisannya be. Ya, nggak usah dikasih is enggak. Will ya will be ya. Subjek will diikuti be, diikuti verb 3. Negatifnya subjek will plus not plus be verb 3. Kita tambahkan aja waktu kata kerjaan. Terus interrogatifnya tinggal will plus subjek plus be verb 3. I will eat an apple. Aku akan makan sebuah apel. Maka apel akan dimakan olehku. Akan besar. Aku mau makan itu lagi mau makan apel. Iya kita apa akan kayak gitu lah. Kalau kita ngobrol kan kita nggak selalu akan menggunakan aktif kan, mungkin cenderung pasif bisa aku pinjam uangnya, jadi tak kecil kok, misal kayak gitu. Nah jadi seperti itu loh maksudnya pasifnya will itu kayak gitu, akan di titik-titik. Nah terus maka apple turun ya, apple. Nah di sini dia posisinya pindah ke depan, nanti tinggal ikuti formula will be verb 3 dari it and eaten, regular atau irregular nih. Irregular ya, irregular itu 1, 2, 3 mungkin beda, mungkin sama. Pokoknya kalau ketemu verb yang belakangnya adalah DED, dia regular. Kalau dia endingnya nggak DED, maka dia pasti irregular, nggak peraturan. Cara gampangnya itu, karena irregular itu hampir nggak ada yang DED ya. Terus maka an apple will be eaten by me. Biasanya kalau nanti kalian menemukan teks bacaan by me itu biasanya dihilangkan. Kalau menemukan kata will be verb 3 itu berarti pasifnya future, artinya akan di titik. Biasanya by titik dihilangkan kalau dalam buku biasanya. Cuma itu untuk membantu. Oh ini siapa maksudnya gitu ya. Nah terus negatifnya apple tinggal atau will not be eaten by me. Negatifnya will an apple be eaten by me. Nah, we will sing the songs. Kita akan menyanyikan banyak lagu. Positifnya apa ya, tinggal the songs turun. Terus will be verb 3 dari sing tulisannya sing langsung ya. By siapa be jadi as. Negatifnya tinggal will not be sung by us. Interrogatifnya will the songs be sung by us. Jadi tinggal seperti itu. Nah kalau tiganya, kalau tadi modal verbnya polanya sama kayak will, can, should, must, maka untuk membentuk pasifnya modal verb sama, tinggal subjek modal verb plus be. Tinggal will-nya kalian ganti can, should, must, kalau tinggal dia shall, masa jarang pakai ya, can dan sebagainya seperti itu. Misal I can eat an apple, maka an apple can be eaten by me. Jadi kalau positifnya will, pasifnya mesti will, aktifnya can, mesti pasifnya itu can, tidak akan merubah modal verb ya. Cuma maknanya aja yang beda, menunjukkan apa, apakah izin, apakah permintaan dan sebagainya. Oke, kita akan coba untuk ini ya, misal seorang kan bisa bisa aktif itu pasif, maksudnya itu maknanya. Ya. Oh misal seorang anak akan bermain boneka misalnya, nah itu membentuk pasif ya tinggal terus tinggal kata will diikuti be, verb 3 dari kata play pakai ed, by, her atau by a girl boleh. Itu polanya tinggal seperti itu aja. Berbunat atau won boleh. Nah terus itu baliknya ya makanya tinggal nah, kalau misalnya di sini saya kasih kayak girl can play a girl ya sudah, nanti tinggal girl can be played by her. Tinggal seperti itu saya ganti mas, maka ya girl must be, a girl should be dan sebagainya. Jadi polanya sama, cuma modal verbnya aja yang beda sama nanti arti.
Kok saja? Oh ya, kok bisa jawab begitu? Berarti pas video. Yo intinya gitu ya, bisa kalau soalnya will mesti jawabannya will, kalau nanti can maka jawabannya mesti can gitu loh. Niat saya tuh kalau tak ulangi will bukan will malah kebaca. Gak tahu ya, pokoknya gitu ya kalau menurut seperti simpel. Oh ini urung ya. Ngawur ya, ngawur terbantu salah ya. Oke ya, SN pakai D, nanti untuk pasifnya pakai T. Kalau dalam bahasa Inggris, ending D sama T itu mirip. Pokoknya lengkap kata bahasa Inggris dia endingnya T, dia mirip dengan D. Endingnya G, dia mirip dengan K dan C. Kalau untuk ending kata ya, misal kayak makan food untuk makanan sama kaki misal. Kalau untuk kaki FOOT bacanya food T. Tapi kalau makanan FOOD bacanya food D-nya. Nah, D-nya agak tebel. Seperti itulah, D-nya agak kelihatan ya. T dia lebih tipis, kalau D itu dia agak sedikit lebih tebel. Kayak misal kayak kata tas, BAG sama BACK. Dia juga mirip G, K, and C itu mirip, tiga huruf itu ketika dia antara satu back pakai K, yang satu back pakai G. Nah, itu mirip nih ya. Kalau endingnya itu mirip bunyinya. Terus, ini pasif oke ya. Ini cuma kita jawab tuh ya. Will ketemu B, oke. Oke, C. G A B nggak mesti jawaban si D, biasanya kan itu ya. Jawaban si D itu jawabannya pasti ya. Oke, kita sampai 10 terus next ke pola berikutnya. A, B, F. Oke, C ya. Sekarang kita ke pola satunya. Namanya be going to. Nah, jadi kalau tadi pola Wilson sama, ya. Sekarang kita pola itu agak sedikit lebih ribet karena kita harus menyesuaikan antara to be dan subjek. Berarti kita harus tahu tunggal jamaknya siapa, ya. Karena nanti dia harus disesuaikan, ya. Nah, to be harus sesuai subjek. Ini akan menjadi rumus jangka atau sepanjang masa, ya. I am, you, we, they pakai are, she, it, is, ya. Nah, terus boleh disingkat, konteks itu kayak singkatan. Isn't bisa disingkat isn't. I'm not, aren't. Kalau am not ini untuk pola kedua ini jarang, agak kurang pas. Biasanya yang disingkat I am-nya daripada am not. I am, biasanya I terus apostrophe r biasanya. Ya, ini jarang dipakai sih karena kurang lurus ya. Kalau is not boleh disingkat is not-nya atau nanti she is jadi she is. Nah, seperti itu. Cuma itu bisa digunakan. Tapi kalau nggak disingkat juga masalah ya. Cuma kalau disingkat boleh disingkat is not-nya boleh she is, is-nya atau his, he is, dia atau s. Terus bagaimana untuk membentuk positif? Kalau tadi subjek langsung will verb 1, maka will di sini kalian ganti to be is ma plus going to. Artinya dia satu kesatuan, ya. Jangan diartikan kata per kata. Terus untuk membentuk negatif subjek to be-nya is ma plus not going to diikuti verb 1. Interrogatifnya tinggal to be-nya is ma plus subjek plus going to verb 1. Misal I am going to write a letter. Artinya saya akan menulis sebuah surat. I'm not going to. Saya nggak akan menulis sebuah surat, maka tinggal I am not going to write a letter. Interrogatifnya am I going to write a letter? Apakah aku akan menulis sebuah surat? Nah, my sister, karena my sister sebagai she, dia pakai is ya. My sister is going to read the books ya. Saudaraku akan membaca buku-buku. Negatifnya ya maka tinggal my sister is not going to read the books ya. Interrogatifnya tinggal is my sister going to read the books. Apakah saudaraku akan membaca buku? Nah, kalau pertanyaannya pakai is, and dan a, maka jawabannya
Yes, she is. No, she is not. Yes, I am. No, I'm not. Dan sebagainya. Jadi untuk bertanya apakah kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali tergantung tenses. Kenapa kok kata bahasa Inggris itu lebih susah dari bahasa Indonesia? Karena adanya tenses, adanya 16 tenses, nanti polanya itu akan berubah semua. Mau tanya apakah itu beda-beda, kita tanya apakah bisa pakai do, pakai did, pakai does, pakai is, pakai am, pakai are. Artinya apakah? Dia tergantung tenses. Will juga bisa, akankah? Kalau can ya tinggal bisakah? Can you help me? No, I can. No, I cannot. Kita juga soal ya. Nah, dalam yang besar, kok ini students are going to do an English test. Oke, misal murid-murid akan mengerjakan tes bahasa Inggrisnya, maka ya tinggal akan atau akan. Nanti tinggal diberi aja students going to do an English test. Terus misal my friend is going to ya tinggal sama, tinggal my friend is not going. It's not apa isnya? Itu tulis ya, my friend going to play. Oke, jadi tinggal seperti ini aja. Tinggal seperti ini. Berarti nanti kalau kita ingin membuat pasif, ingin membuat pasif, maka polanya sama dengan will, cuma sama ya, cuma menggunakan pola be going to. Kalau tadi kan subjek will langsung be verb 3, maka kalau pola ini subjek diikuti to be going to, dia jadi satu kesatuan nggak terpisahkan, baru tambah be verb 3. Jadi will-nya diganti to be going to. Cuma kalau pola seperti ini berarti kita harus paham, oh subjek baru ini itu tunggal atau jamak. Karena nanti dia pengaruh ke to be yang digunakan. Kalau tadi kan tak apapun subjekmu, ayo ide pakai dia, tapi kalau pola ini nanti akan ikuti kan, to be harus sesuai subjek baru yang tadi. I am, ide pakai are, ide pakai is. Jadi nanti ketika subjek barunya adalah tunggal, maka dia is. Kalau jamak pakainya am. Maka untuk membentuk kalimat positif ini akan sama. Subjek to be SMA going to be verb 3. Negatifnya subjek to be-nya SMA plus not going to be verb 3. Kita tambah not aja. Terus interrogatifnya polanya tinggal to be-nya SMA plus subjek going to be verb 3. Nah, misal I am going to write the letter. Saya akan menulis banyak surat. Nah, sama dengan kan I will write the letters ini. Terus maka nanti banyak surat yang akan ditulis olehmu, maka the letters tunggal jadi subjek baru. Oh, karena the letters ini jamak, kata gantinya D, maka pakainya A. The letters are going to be verb 3 dari write, written, irregular. Nah, by siapa? By me. Negatifnya adalah the letters are not going to be written by me. Interrogatifnya tinggal A, the letters going to be written by me. We are going to drink a cup of tea. Ya, kita akan minum secangkir teh. Kita nggak akan minum secangkir teh misal ya. Maka ya tinggal a cup of tea diturunkan. Oh, karena di sini tunggal ketika benda itu depannya atau an, berarti dia pasti tunggal ya. Maka tinggal a cup of tea is going to be verb 3 dari kata drink. Drink, tulisannya drunk, bacanya drunk by us. Negatifnya tinggal a cup of tea is not going to be drunk by us. Terus interrogatifnya ya tinggal is cup of tea going to be drunk by us. Tinggal lagi. Kita akan coba ya, misalnya is going Ibuku akan membeli buah-buahan ya, nggak usah terlalu. Kita ke arti negatif, maka tinggal my mom is not
going to buy foods. Inovatifnya tinggal Isma now going to buy foods. Foods. Nah, terus pasifnya buah-buahan akan dibeli buku misalnya, tinggal fruits atau tambahan juga apa? Is and or nanti tinggal ikutin aja. Going to be verb 3 dari buy, buy her. Nah, tinggal kayak gitu. Which are not, which are yang fruits. Nah, ayahku akan membawa koran. Nah, maka tinggal is not. Is my father going to be newspaper? Terus pasifnya maka tinggal ke newspaper. Is and or is. Oke, tinggal ikutin is going to be verb dari bring. Blue ya, kata ingat ya. Baik is. Nah, oke, tinggal diikutin aja. Is not our listen. Oke ya, tinggal seperti ini aja. Kita ke persoalan. Oh, enggak soal ya. Karena tadi from positive to negative form, inactive form ya. And then now from active to passive. Positifnya ya, saya butuh positifnya. Oke. Hati-hati kan nanti ada subjek baru ya. Jadi ini harus apa-apa pakai is, or are, or am. Oke, is ya. Oke. C. Kalau tubuhmu SMA, jawaban itu SMA, kamu tadi bus ya. Nah, jadi tubi ini berubah. Kalau tubinya present, tubinya SMA itu jawabannya SMA ya. Oke. Oke, is going to be fix ya. Fix sama dengan independent verb kayak gini. A, B. A, B. B, G, Nama G, nama permainan, nama mata pelajaran, mata kuliah, makanan ya yang cenderung dia tunggal ya. Meskipun isinya banyak, football isi orangnya banyak, tapi dia kan membawa nama satu nama tim ya, bukan per orang ya, tapi membawa satu nama. Jadi game permainan football, volleyball, katakanlah ya, itu tetap dihitungnya tunggal. Kata ganti. A, B, B, championship ya, championship kayak perlombaan pertandingan. A, G ya, bridge. A, G. Ketika ada mesti tunggal. Dish itu artinya bisa dua. Dish artinya dish cucian. Kalau was the dishes nanti mencuci peralatan masak. Tapi kalau satu dish, nah maka maksudnya itu dish itu kayak makanan atau hidangan. Jadi artinya dua tergantung konteks ya. Disiapkan chef, berarti dia maksudnya adalah makanan, masak hidangan. Seminar juga seminar. Oke, Simon. C ya. A, D ya. B. Oke, gimana
kontrak persetujuan. Nah, oke ya. Terakhir B. B, oke ya. Oke, selesai ya. Pokoknya kalau aktivasi nanti kita paham, nanti kalau setelah UTS kita harus eksekusi ke teks. Nah, oh jadi paham ini apa tensinya, oh ini menggunakan ini gitu. Nanti akan lebih memudahkan untuk nanti kita belajar ke paragraf atau ke teks. Bisa sih bilang ini kok ini pertemuan 4 kan. Ada hal itu sih KRS, nggak orang yang ngomongnya. Salah Bu. Oh ya, pokoknya absen di grup aja ya, di grup nanti ya nama aja depan nggak apa-apa, nggak usah pakai nama depan aja ya. Nah gitu, absen di grup aja di grup tele ya. Ini 2 orang ini yang muncul ya. Iya karena kan beberapa itu belum SE, SM, SA, benar. Bentar, SE 4 C. Iya benar. Ambil yang lain. Oh, roh ini saya. Aku parah nggak ada kan? Oh, roh ini. Di grup aja. Dia sok. Ini orang Iya. Berarti kami lagi baik di grup aja ya. Soalnya ini kan baru besoknya anak-anak nanti biar tak saling nih ya di grup aja ya. Nama aja. Nama depan aja, itu nggak ada namanya sama depan. Di grup aja satu siapa di grup ya. Oh campur, nggak apa-apa saya ini kok tidak sama sesuai nama ya oh ini di grup ya. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Next we will discuss about prices of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.